Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Ami Sabila selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara dan rekan-rekan mahasiswa semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Cecil Mesita dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Pringsewu akan membawakan pidato yang berjudul "Dari tanah ini kita lahir, untuk tanah ini kita berjuang". Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanah air? Tanah air bukan sekedar hamparan bumi tempat kita berpijak. Tanah air adalah tempat kita di mana pertama kali membuka mata, menghirup udara, dan mendengar suara ibu yang menyanyikan lagu pengantar tidur. Tanah air adalah sawah yang menguning di kala panen, lautan yang membentang, hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia, dan gunung-gunung gagah yang menjadi saksi bisu perjalanan bangsa kita. Indonesia, tanah air kita, adalah salah satu anugerah terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada kita sebuah bangsa. Bayangkan, lebih dari 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 300 suku bangsa hidup berdampingan. Lebih dari 700 bahasa daerah menjadi bukti kekayaan budaya yang tiada duanya di muka bumi ini. Kita adalah bangsa yang kaya, bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi kaya budaya, kaya tradisi, kaya nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Hadirin yang berbahagia, namun kemerdekaan dan keutuhan tanah air ini tidaklah datang dengan mudah. Ada harga mahal yang harus dibayar oleh generasi kita sebelumnya. Bayangkan, para pemuda pada tahun 1928 dengan berani mengikrarkan Sumpah Pemuda. Mereka adalah anak-anak muda yang sebaya dengan kita, yang rela menyatukan tekad demi satu tujuan yang mulia. Bayangkan, para pejuang yang memanggul senjata melawan penjajah, bukan dengan persenjataan canggih, melainkan dengan bambu runcing dan semangat yang membara. Mereka tidak takut mati, yang mereka takutkan hanyalah satu, melihat anak cucu mereka hidup dalam penjajahan. Bayangkanlah Bung Karno dan Bung Hatta pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 dengan lantang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Suara mereka mungkin hanya terdengar oleh sedikit orang saat itu, tetapi guncangannya terasa hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Mereka semua berjuang bukan untuk dirinya sendiri. Mereka berjuang untuk kita, generasi yang bahkan belum lahir pada saat itu. Dan kini kita mewarisi buah perjuangan mereka. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita layak menerima warisan yang begitu berharga ini? Hadirin yang saya muliakan,
di era globalisasi seperti sekarang ini, mencintai tanah air, menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Kita hidup di dunia yang semakin terbuka, informasi mengalir tanpa batas, budaya asing masuk begitu deras, lewat layar telepon, genggaman yang kita pegang setiap harinya. Tidak ada yang salah dengan keterbukaan ini. Tidak ada yang salah dengan menyerap budaya dari luar, mempelajari ilmu pengetahuan dari negara maju, atau bergaul dengan masyarakat dunia. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita lupa diri, ketika kita lebih hafal lagu-lagu asing daripada lagu kebangsaan kita sendiri. Ketika kita lebih bangga memakai produk luar negeri daripada produk kita sendiri. Ketika kita lebih mudah merendahkan negara kita sendiri daripada bangsa yang menjadi bagian darinya. Saudara-saudara, cinta tanah air bukan berarti menutup mata dari dunia luar. Cinta tanah air berarti kita tetap berdiri tegak sebagai bangsa Indonesia dimanapun kita berada dan apapun kondisinya. Lalu, bagaimana kita mewujudkan cinta tanah air dalam kehidupan nyata? Yang pertama, jagalah persatuan. Indonesia adalah negara majemuk. Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan adalah kekayaan yang tidak bisa kita hindari. Justru dari perbedaan inilah keindahan Indonesia lahir. Maka janganlah kita mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk kita saling membenci. Ingatlah semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Yang kedua, cintailah produk dalam negeri. Setiap kali kita membeli produk buatan anak bangsa, kita sedang membantu saudara kita sendiri. Yang ketiga, rawatlah lingkungan. Tanah air kita adalah salah satu yang terindah di dunia. Hutan-hutan dan lautnya dan keanekaragaman hayati adalah warisan yang tidak ternilai harganya. Jangan kotori laut kita dengan sampah. Jangan tebang hutan kita sembarangan. Jaga bumi pertiwi agar tetap hijau, bersih, dan lestari untuk anak cucu kita nanti. Yang keempat, tingkatkan prestasi. Cara terbaik kita mencintai tanah air adalah dengan menjadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Jadilah pelajar yang berprestasi, jadilah profesional yang berintegritas, jadilah warga negara yang taat hukum dan peduli sesama. Setiap prestasi yang kita raih adalah kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kelima, kita harus melestarikan budaya kita sendiri, seperti batik, wayang, gamelan, tarian-tarian daerah, dan ratusan warisan budaya lainnya adalah identitas kita sebagai bangsa. Jangan biarkan ia punah karena kita tidak peduli. Pelajari, kenali, dan banggakanlah budaya kita kepada dunia. Hadirin yang saya cintai, seseorang tokoh besar pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Namun, saya ingin menambahkan, bangsa yang besar juga adalah bangsa yang tidak hanya menghormati masa lalu, tapi juga membangun masa depan
cinta. Mari kita buktikan bahwa cinta tanah air bukan hanya ada di bibir, bukan hanya tertulis di kertas, dan bukan hanya terucap dalam pidato. Cinta tanah air harus terwujud dalam setiap langkah kita, dalam setiap keputusan kita, dan dalam setiap karya yang kita hasilkan untuk bangsa dan negara. Indonesia adalah rumah kita, dan tidak ada tempat yang lebih indah di dunia ini selain rumah kita sendiri. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.